Ya, Mungkin Bu ada upaya hukum apa lagi yang akan dilakukan Bu ke depannya untuk karena kan bisa dibilang tadi Ibu bilang secara kekeluargaan sudah dilakukan sebelumnya berkali-kali dan tidak berhasil gitu kan. Akhirnya Ibu menempuh jalan hukum yang sekarang sudah di titik akhir. Terus ini titik akhir tidak memuaskan apalagi yang akan dilakukan Kang Teddy untuk mendapatkan keadilan bagi dirinya dan Bintang Bu. ini kan tadi saya sampaikan bahwa opsi upaya hukum itu ada dua. Pertama, mengajukan banding. Yang kedua adalah mengajukan gugatan. Nah, sedikit saya ulas terkait pertimbangan dari majelis hakim. Ini jelas bahwa majelis hakim menyampaikan bahwa ini di sini saya bacakan ya. Karena dalam perkara akuo terdapat sengketa antara pemohon dengan para termohon terkait tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dari Lina binti Sacim, sehingga dengan demikian permohonan pemohon mengandung cacat formil atau obscure libel. Seharusnya gugatan bukan permohonan. Nah, ini paragraf kedua. Menimbang bahwa eksepsi pada termohon terkait permohonan pemohon mengandung cacat formil, seharusnya gugatan bukan permohonan telah dikabulkan, maka terhadap eksepsi obscure libel dan petitum tidak menyebut secara siapa saja ahli waris almarhum dari suami pertama dan siapa ahli waris dari suami kedua, tidak menyebutkan objek warisan. Nah ini, jadi eksepsi dari termohon itu meminta kepada majelis, meminta kepada pemohon untuk menyebutkan objek warisan. Sedangkan kan saya tekankan dari awal bahwa kami tidak akan menyentuh awalnya objek warisan, hanya sebatas legalitas, ya, kepastian hukum. Apakah Bintang betul ahli waris dari almarhum gitu aja. Nah, tapi ketika memang kedepannya seharus ada objek warisan, mau nggak mau ya pasti kami akan mengajukan gugatan, ya, karena itu sebagai jalan untuk penentuan siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum itu aja. Nah, berarti kan ini memang diharuskan maksudnya kalau membuat gugatan berarti kan diharuskan untuk mencantumkan objek pajak, objek Ya, warisnya, Bu ya. Nah, itu ya udah betul. kepikir belum sih, Bu, apa yang harus dicantumkan gitu loh. Iya, iya. Karena dari awal kan Kang Teddy udah menyampaikan bahwa dia itu sebetulnya tidak akan mempermasalahkan terkait objek warisan. Kalau memang dia ada rezekinya atau ada haknya ya untuk Bintang, ya alhamdulillah. Kalau memang tidak ada haknya, ya dia terima kan gitu. Nah, makanya kami ajukan itu hanya permohonan, bukan gugatan. Karena syarat dari gugatan itu harus mencantumkan objek gitu. Nah, tapi ini yang saya sayangkan kepada majelis hakim bahwa pertimbangan itu dia meminta bahwa ada objek terus sampai sekarang gitu. Harus ada objeknya. Nah, objeknya itu apa nih, Bu? Kalau memang mengharuskan mencantumkan itu apa apa yang akan Ibu cantumkan di situ agar bisa dibilang gugatannya Katanya berjalan lancar dan memang ya, sesuai gitu loh. ya. Karena objek itu kan bisa barang bergerak, bisa barang tidak bergerak, atau misalkan benda apa istilahnya ya macam-macam lah yang namanya objek waris itu macam-macam atau bentuknya misalkan deposito, tabungan, asuransi. Nah, sampai saat ini kami pun masih bingung apa yang akan dicantumkan menjadi objek warisan itu. Karena Kang Teddy sendiri ya maksudnya kan masih apa ya, masih belum belum jelas ya apa objek warisannya sampai saat ini gitu kan. Makanya kemarin kita hanya sebatas untuk penentuan siapa aja yang menjadi ahli waris gitu. Oke, boleh kali yang lain mau nambahin aku udah cukup. Mungkin ini kan dari Kang Teddy emang pengennya cuman sekedar legalitas, tapi sedangkan Ya, dari pengadilan harus ada objek ya, gugatan gitu. ya, Emang ya itu betul. udah jadi SOP dari sana nggak sih Bu ketika mengajukan legalitas eh, hak waris ya dicantumin juga objeknya gitu walaupun itu disebutnya kepengennya legalitas nggak gugatan gitu. Jadi beberapa kali permohonan kalau saya baca ya saya istilahnya saya bandingkan dengan adanya beberapa banyak permohonan yang sudah diajukan di pengadilan agama.
Emang kalau Mm-mm. permohonan itu tidak ada mencantumkan objek banyak gitu. Karena bentuknya Hmm. permohonan. Tapi kalau gugatan wajib mencantumkan objek gitu kalau bentuknya gugatan. Tapi kalau permohonan hanya ahli warisnya saja gitu. Nah, tapi ketika kita bicara permohonan karena ini memang tidak sama-sama mengajukan, ya istilahnya sama-sama ke pengadilan agama, berarti kan ada istilahnya pihak yang menjadi lawan. Nah, Hmm. ini makanya seharusnya berbentuknya kontensius. Nah, tapi di SEMA itu nggak jelas bahwa ini harus gugatan kontensius, tapi hanya bentuknya kontensius. Nah, bentuk kontensius yang kami artikan, berarti kan kontensius itu ada para pihak, pihak pemohon dan termohon. Tapi keinginan dari majelis hakim di pertimbangannya, tetap ini adalah gugatan, ada penggugat dan tergugat, gitu. Iya, Bu.